Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Ananda dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang unit 4 yaitu pendidikan dan perubahan sosial budaya. Pada zaman ini kita hidup pada era globalisasi yang terus akan berkembang. Berkembangnya teknologi dengan pesat juga berpengaruh pada interaksi manusia yang tidak mengenal tempat dan waktu. Manusia mengalami 3 fase yang telah kita jalani, yaitu yang pertama adalah fase pertanian. Fase ini menggambarkan bahwa bidang pertanian telah menjadi basis peradaban manusia pada fase ini. Keberhasilan dan kekuasaan ditentukan oleh daya pertanian yang berkembang. Selanjutnya ada fase industri. Pada fase ini, peradaban manusia pun didominasi oleh penguasa industri yang umumnya terdiri dari kaum konglomerat dan pemilik modal. Dan yang terakhir ada fase informasi. Fase ini menempatkan informasi sebagai primadona dan penentu kesuksesan. Selanjutnya adalah skup dalam pendidikan. Apa sih fungsi pendidikan itu? Dari perkiraan masyarakat masa depan, fungsi pendidikan ialah salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Masyarakat juga berpikir bahwa saling mempengaruhi antara pendidikan dan sosiokultural, maka perlu dijelaskan dahulu pengertian kebudayaan. Apa yang disebut dengan budaya yang disebutkan oleh masyarakat tersebut? Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhannya dari hasil budi dan karyanya manusia tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Kuncharaningrat pada tahun 1974. Kebudayaan itu berwujud dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah ideal, kelakuan, dan fisik. Unsur-unsur yang mempengaruhi universal dari kebudayaan ialah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, dan juga sistem teknologi dan peralatan. Terdapat ciri-ciri umum masyarakat masa depan. Yang pertama ialah kecenderungan globalisasi, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, dan yang terakhir ialah peningkatan pelayanan profesional. Kecenderungan globalisasi ialah kecenderungan masyarakat untuk menjadikan dunia sebagai satu keutuhan atau kesatuan. Terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya. Yang pertama terdapat bidang iptek, bidang ekonomi, bidang lingkup hidup, dan bidang pendidikan. Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan pada abad ini, perkembangan iptek sangat mengesankan. Contohnya terdapat pada bidang transportasi, informasi, dan genetika yang berkembang sangat cepat. Percepatan perkembangan iptek terkait dengan segi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari segi landasan ontologis, objek telaah berupa pengalaman yang dijangkau lewat alat panca indera yang telah mengalami perkembangan pesat untuk membantu alat indera tersebut. Contohnya adalah teleskop raksasa untuk mengamati benda di luar angkasa, mikroskop, dan alat lainnya. Dari segi landasan epistemologis, cara yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan yang ilmu pengetahuan tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. Dan dari segi landasan aksiologis, untuk apa iptek itu dipergunakan yang mempersoalkan secara moral tertuju pada keselamatan utama manusia. Perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat, salah satunya adalah perkembangan iptek yang luar biasa adalah berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Utamanya ialah satelit komunikasi, komputer, dan alat lainnya yang membantu manusia berkomunikasi dengan efektif. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan.
Dan selanjutnya, layanan yang diberikan oleh pemangku profesi atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat masa depan. Terdapat upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Contohnya adalah pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang dengan menghasilkan manusia-manusia yang sadar akan teknologi dan sadar untuk berpikir lebih maju. Dan juga manusia sadar dapat mengembangkan kebudayaan tersebut dengan mengkombinasikannya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat tuntutan bagi manusia pada masa depan. Yang pertama ialah kemampuan penyesuaian diri dan pemanfaatan peluang globalisasi dalam berbagai bidang. Yang kedua, wawasan pengetahuan dan memadai. Ketiga, kemampuan menyaring dan memanfaatkan informasi yang semakin padat dan cepat. Dan yang terakhir, kemampuan bekerja efisiensi sebagai ikal bakal kemampuan profesional. Terdapat juga upaya-upaya yang mengantisipasi masa depan, yaitu mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tidak hanya membangun manusia saja, tapi juga ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan yaitu diarahkan pada perubahan sikap dan nilai, pengembangan kebudayaan, pengembangan secara pendidikan. Yang pertama ialah perubahan nilai dan sikap. Nilai merupakan norma atau acuan yang seharusnya atau kaidah yang menjadi rujukan perilaku. Sebagai contohnya ialah agama, hukum, adat istiadat, dan moral. Sedangkan sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut, atau bisa dibilang positif ataupun bisa dibilang negatif. Pengembangan kebudayaan. Di era globalisasi ini, setiap negara dapat mempengaruhi kebudayaan negara lain. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan menyelaraskan dengan baik agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah-ubah. Peranan pendidikan merupakan faktor penentu dalam membangun dan memperkuat kesahan budayanya. Pengembangan sarana pendidikan. Menurut Santoso Hamijoyo, tahun 1990, terdapat 5 strategi dasar dalam era globalisasi, yaitu yang pertama ialah pendidikan untuk pengembangan iptek, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, pendidikan untuk pengolahan kependudukan lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan. Di akhir video ini saya akan menutup dengan kesimpulan. Yang dapat kami simpulkan dari presentasi yang telah saya sampaikan ialah melalui pendidikan, setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai luhur sosial kebudayaan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 telah ditetapkan antara lain pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.